Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dekan, wakil dekan dan sekretaris Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dosen, karyawan, dan mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para guru besar tamu, handai tolan dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat izin dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan para undangan yang telah meluangkan waktu menghadiri upacara pengukuhan saya sebagai guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam kaitannya dengan upacara pengukuhan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. Hadirin yang saya hormati, ketertarikan saya pada bidang disabilitas dan pendidikan inklusif berawal dari pengalaman pribadi pada tahun 1994. Banyak tantangan yang ditemui baik oleh orang tua maupun pendidik dalam mengidentifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK, sehingga mengurangi kesempatan anak mendapatkan penanganan yang tepat sejak sedini mungkin. Orang tua harus berkeliling dari satu tempat pelayanan medis ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan diagnosa bahwa anaknya menyandang disabilitas. Tantangan selanjutnya adalah menemukan tempat yang pas untuk anak mendapatkan layanan pendidikan. Bukanlah tugas yang tergolong mudah bagi orang tua dan tenaga pendidik menghadapi semua ini. Adapun yang saya maksud dengan anak berkebutuhan khusus di sini adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tantangan terbesar pada waktu itu dan masih ada sampai saat ini adalah adanya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap anak tersebut pada berbagai aspek kehidupan. Namun dalam pidato ini saya akan memusatkan perhatian pada sejauh mana hak pendidikan anak dapat terpenuhi melalui sistem pendidikan inklusif. Hadirin yang saya hormati, pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekhususan, mendapatkan akses ke pendidikan yang setara melalui kelas reguler dengan dukungan yang memadai. Pendidikan inklusif telah menjadi pusat perhatian dalam pembahasan mengenai pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan di seluruh dunia. Dalam 30 tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan dalam kebijakan legislasi yang semula menyediakan pendidikan terpisah bagi anak dengan kebutuhan khusus, misalnya di sekolah luar biasa. Pernyataan Salamanca oleh UNESCO pada tahun 1994 menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Deklarasi Salamanca ini pada akhirnya mendorong banyak negara untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya saya singkat PDBK.
Pendidikan inklusif kini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan kesetaraan peluang, serta menjadi tujuan utama kebijakan negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri, bentuk dukungan pendidikan untuk PDBK sebenarnya telah dimulai sebelum kemerdekaan. Saat ini pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, serta PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, semakin mempertegas dukungan pemerintah akan hak pendidikan mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi, melengkapi kebijakan yang sama di tingkat pendidikan anak usia dan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pendidikan inklusif, penting untuk memastikan adanya kesetaraan peluang bagi semua peserta didik tanpa memandang karakteristik individu mereka. Namun, tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada menciptakan kesempatan yang setara. Mereka juga dihadapkan pada tuntutan untuk menciptakan keadilan pendidikan bagi semua. Konsep keadilan pendidikan menekankan pentingnya menciptakan ruang pendidikan yang mendorong proses belajar mengajar yang menstimulasi bagi semua peserta didik untuk terlibat secara aktif. Keadilan pendidikan melampaui sekedar memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik, melainkan juga menuntut adanya perhatian terhadap kebutuhan dan potensi setiap individu, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Jauh sebelum pendidikan inklusif didengungkan sebagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan semua anak, ABK mendapatkan pendidikan dalam setting segregasi. Pendidikan segregasi adalah pendekatan di mana PDBK diajarkan secara terpisah dari peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau biasa kita kenal sebagai peserta didik reguler. Meskipun terdapat beberapa keuntungan dalam pendidikan segregasi, banyak ahli pendidikan dan kelompok advokasi pendidikan cenderung mendukung pendidikan inklusif sebagai pendekatan yang lebih baik dalam jangka panjang. Hadirin yang saya hormati, terdapat beragam upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusif berdasarkan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Praktik ini mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu faktor sekolah dan faktor peserta didik. Faktor-faktor berbasis sekolah melibatkan kebijakan, sistem dukungan, dan lingkungan belajar yang inklusif yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi dan kemajuan semua peserta didik. Sementara itu, faktor-faktor berbasis peserta didik mencakup pengenalan dan respon terhadap kebutuhan individu peserta didik, menyediakan dukungan dan layanan yang sesuai, serta mempromosikan rasa keterlibatan dan inklusi bagi semua peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Hadirin yang saya hormati, teori ekologi sosial Bronfenbrenner adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami pengaruh berbagai faktor ekologi dalam perkembangan anak. Menurut teori ini, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan yang melingkupinya, dan pengaruh tersebut terdiri dari beberapa tingkatan yang saling berhubungan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan perubahan yang mencakup semua aspek lingkungan sosial dan budaya yang terlibat. Pada kesempatan ini, saya akan membatasi bahasan pada peran keluarga, pendidik, dan teman sebaya dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kita mengenalnya sebagai mikrosistem. Peran keluarga dalam implementasi pendidikan inklusif sangatlah penting. Mereka dapat berperan sebagai mitra utama dalam mendukung perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pada kenyataannya, banyak keluarga yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menerima kehadiran anaknya yang berkebutuhan khusus. Bahkan ada yang baru mencapainya di usia anak yang tidak lagi kondusif bagi penerimaan stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Ada beberapa alasan yang dapat membuat seseorang sulit menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam keluarga. Saya amat yakin tidak ada orang tua yang berharap dan bersiap
untuk memiliki seorang anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu kehadiran anak dengan kebutuhan khusus dapat menjadi tantangan yang tidak terduga dan memerlukan penyesuaian dalam kehidupan keluarga. Hadirin yang saya hormati, keluarga adalah advokat utama bagi anaknya dengan memperjuangkan hak-hak anak mereka untuk mendapatkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Dan keluarga di sini tidak hanya terbatas pada orang tua, tapi juga ada pengasuh, saudara, dan di keluarga kita, keluarga besar di Indonesia, tentu saja peran tante, om, bibi, paman, kakek, nenek tentu ada di situ. Hal ini bisa direalisasikan dengan bekerja bersama sekolah, merencanakan dan memantau pendidikan anak mereka. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh keluarga dengan anak berkebutuhan khusus adalah kurangnya pemahaman, adanya stigma sosial, dan adanya tantangan finansial, kemudian waktu dan energi yang memang seringkali dibutuhkan banyak untuk merawat anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ketidakpastian kondisi anak dengan kebutuhan khusus dapat berubah seiring waktu, dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi keluarga dalam perencanaan pendidikan dan dukungan. Yang berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Keluarga mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya seperti dukungan medis, terapi, atau akses ke fasilitas pendidikan inklusif. Hadirin yang saya hormati, peran pendidik dalam pendidikan inklusif sangat signifikan karena mereka memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan yang sesuai dan mendukung bagi semua peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidik menjadi panutan bagi peserta didik. Sikap yang ditunjukkan oleh pendidik terhadap pendidikan inklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar tenaga pendidik tersebut. Pada kenyataannya, banyak pendidik di sekolah inklusif tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pendidikan khusus. Selain itu, pengalaman berinteraksi dan mengajar peserta didik berkebutuhan khusus belum tentu dimilikinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi sikap mereka terhadap pendidikan inklusif. Meskipun mereka merasa menerima kehadiran anak tersebut dalam kelas, pada kenyataannya mereka tidak cukup diakomodasi kebutuhannya untuk belajar. Banyak pendidik yang menggunakan strategi pengajaran yang sama semua peserta didik. Bahkan saya temukan ada anak berkebutuhan khusus yang setiap hari hanya diminta mengerjakan tugas yang sama, dan tugas tersebut amat sederhana. Berkaitan dengan peran pendidik, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh mereka. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran teman sebaya setelah saya bahas sebelumnya peran keluarga dan peran pendidik. Hadirin yang saya hormati, teman sebaya di pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik peserta didik dengan kebutuhan khusus. Teman sebaya mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, mendorong partisipasi aktif, dan membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus mengatasi hambatan belajar mereka. Teman sebaya yang bersikap baik, empati, dan ramah dapat memberikan contoh positif bagi seluruh komunitas sekolah dalam memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Meskipun peran teman sebaya memiliki dampak positif, masih ada beberapa tantangan. Di antaranya adalah sikap negatif teman sebaya yang bisa menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi sosial peserta didik kebutuhan khusus dalam kelas inklusif. Bahkan sering saya temukan fenomena di lapangan, di mana mereka tidak dilibatkan dalam permainan, dibiarkan berada di dalam kelas sendirian atau hanya didampingi oleh shadow teacher. Hadirin yang saya hormati, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peran keluarga, pendidik, dan teman sebaya untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif tidak semata mengubah eksklusi menjadi inklusi atau menjalankan education for all bagi semua anak. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan program wajib belajar baru merupakan upaya awal menjamin pemerataan pendidikan. Namun,
Sejauh mana peserta didik mendapatkan akomodasi bagi kebutuhan belajarnya masih perlu dievaluasi ulang. Penelitian negara maju yang menemukan bahwa pendidikan inklusif telah memberikan luaran positif bagi anak berkebutuhan khusus tidak serta-merta bisa diaminkan dalam kondisi Indonesia. Hal ini mengingat pendidikan inklusi adalah multifaceted, dilandasi oleh budaya dan nilai setempat, adanya keberagaman, perubahan mindset, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesempatan yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, saya coba memberikan beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan untuk dilaksanakan bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama adalah melakukan reformasi terhadap sistem nilai yang dimiliki oleh sekolah, meninjau ulang struktur organisasi dan kurikulum, serta prosedur asesmen yang selama ini mengurangi partisipasi peserta didik. Dalam hal ini peran kepala sekolah atau institusi pendidikan menjadi penting. Terlepas dari keterbatasan finansial atau dana, adanya sikap, nilai, dan belief, serta political will yang mendukung implementasi bisa menjadi motor penggerak yang luar biasa. Berikutnya adalah pada bagaimana peran pendidik dalam kelas. Banyak pendidik yang berusaha menerima kehadiran peserta didik dan tadi saya sudah sampaikan kurangnya latar belakang pendidikan dan pengalaman. Untuk itu perlu sekali dibantu dengan pelatihan yang komprehensif, perlu diberikan agar mereka mendapatkan bekal yang cukup, di mana penguasaan akan pengetahuan dan keterampilan menggunakan strategi pengajaran yang tepat akan membuat pendidik lebih percaya diri dalam mengajar. Sekaligus semakin yakin bahwa peserta didik berkebutuhan khusus bisa dikembangkan sama seperti halnya peserta didik lainnya. Kemudian pembekalan materi pendidikan inklusif hendaknya juga ditujukan kepada calon guru. Para pihak yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi tenaga pendidik penting sekali diberikan materi berkaitan dengan pendidikan inklusif. Berikutnya adalah bahwa kita sama-sama meyakini bahwa keluarga dan pendidik bisa menjadi support system bagi masing-masing pihak dalam implementasi pendidikan inklusif. Keluarga adalah pihak yang paling memahami anaknya dan menjadi perpanjangan tangan pendidik dalam pengajaran anak di rumah. Keterlibatan pihak keluarga dapat dimulai dengan program di awal tahun, berisi sosialisasi dan edukasi tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anaknya dipengaruhi oleh penerimaan dan pengetahuan mereka mengenai kondisi anak. Keberadaan psikolog atau tenaga kesehatan lainnya di pusat layanan medis terdekat bisa menjadi tempat bagi orang tua untuk berkonsultasi sejak anak berusia dini. Hal ini bisa menjadi dukungan emosional dan informasi sehingga keluarga bisa fokus dan lebih berinisiatif pada penanganan anak. Sekolah selanjutnya perlu memfasilitasi inklusi sosial melalui kegiatan yang meningkatkan kesadaran tentang inklusi dan keberagaman dalam lingkungan sekolah kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan staf sekolah. Pelibatan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial dalam mendukung akses dan partisipasi peserta didik dengan kebutuhan khusus perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, kesadaran, penerimaan, dan dukungan terhadap pendidikan inklusif dapat dibangun. Terakhir ini yang saya amati, banyak anak-anak yang sudah mendapatkan penanganan dan pendidikan yang baik di pendidikan sebelumnya yaitu SLTA sehingga membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan studi di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi juga harus dipersiapkan untuk pendidikan inklusif baik pada aspek akademik maupun non-akademik dengan melibatkan pemangku kebijakan, staf pendidik, mahasiswa, dan lain-lain. Selain itu, penerapan panduan desain universal untuk pembelajaran dapat dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua mahasiswa tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan mereka. Hal ini membantu meminimalkan hambatan akses dan menciptakan kesetaraan dalam belajar. Sebagai penutup, pendidikan inklusif tidak semata berhubungan dengan penempatan di mana anak mendapatkan kursi di sekolahnya dan duduk belajar di samping teman sebayanya. Pendidikan inklusif adalah multifaceted konsep sehingga tidak lagi sesuai jika pemangku kebijakan, penelitian, dan tenaga profesional hanya membahas dari satu konsep saja. Setuju dengan Cooper et al. 2018, saya berpendapat bahwa upaya mendukung dan mendorong inklusi
anak berkebutuhan khusus sebaiknya ditujukan untuk mengatasi tantangan yang ada pada level yang berbeda, yaitu sistem berupa kebijakan dan legislasi, sekolah yang terdiri dari tenaga pendidik, keluarga, dan semua peserta didik. Melalui pidato ini, saya telah membahas 3 level terakhir, yaitu keluarga, sekolah dalam hal ini pendidik, dan peserta didik. Sikap progresif, kolaboratif, dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait akan mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana semua peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan mengoptimalkan potensi mereka. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang berperan besar dalam perjalanan hidup dan pencapaian saya sebagai guru besar. Saya mohon maaf jika ada pihak yang luput saya sebutkan namanya, tapi tetap di dalam lubuk hati saya ucapan terima kasih selalu mengalir untuk mereka. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, SE, MA, PhD, beserta jajarannya, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, dan seluruh anggota DGB UI, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UI, Profesor Dr. Nahrawi Jalan Nahrawi, dan Profesor Dr. Yudo Giri Sucahyo, beserta seluruh anggota SAUI, Ketua Tim PAK UI, Profesor Heru Sahartono, beserta tim, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi MM Psikolo, dan Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI. Selanjutnya saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Cutrifa Mutia Umar Ali MA Psikolo, Dekan Fakultas Psikologi UI periode 2013-2017 dan 2017-2021 yang selalu memotivasi saya dalam menjalankan peran sebagai dosen dan menjalani proses pengajuan kenaikan pangkat saya sebagai guru besar. Meskipun mohon maaf saya tidak bisa memenuhi harapan beliau untuk diangkat sebagai guru besar saat beliau menjabat sebagai dekan. Terima kasih saya haturkan pula kepada Dr. Bagus Takwin M. Hum Psikolo, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 2022 sampai sekarang atas dukungan beliau sehingga pengurusan kepangkatan saya berjalan dengan lancar. Untuk Dr. Wilman Dahlan dan Ibu Darmayati Utoyo Lubis MA Psikolo, 2 pemimpin Fakultas Psikologi UI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalankan peran saya sebagai dosen di Universitas Indonesia. Kemudian saya berikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada para senior saya, Profesor Dr. Utami Menanda, Profesor Yamil Agus Akhir, Profesor Sutarlina Sukaji. Semoga mereka sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk dosen dan guru-guru saya tercinta, kata terima kasih rasanya tidak cukup untuk menggambarkan peranan Bapak dan Ibu dalam perjalanan hidup dan karir saya. Untuk guru-guru saya di SD, SMP, SMA, serta para dosen teladan dan kebaikan Bapak, saya kenang selalu. Terima kasih kepada guru SMP saya, SMP Negeri 98 Jakarta, Ibu Haja Yuyun Subandi yang hari ini hadir. Terima kasih Ibu. Ibu di mana ya? Ya, Ibu sehat-sehat ya Bu. Oh iya, makasih Ibu. Perjalanan karir saya di bidang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif tidak lepas dari inspirasi yang telah diberikan oleh kolega saya Ibu Dr. Lucia Royanto yang atas ngobrol kami di sore hari pada, saya udah lupa tahun berapa, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil Master of Special Inclusive Education, dan kemudian atas semangat dari Ibu Dr. Anda Evita Singgi, saya akhirnya membulatkan tekad untuk studi lanjut S2 di Australia setelah kepergian Ananda tercinta dan Hayim Ida. Beliau sering mengatakan kepada banyak orang bahwa kami adalah 2 pribadi yang amat berbeda, dan saya menyetujui perkataan itu. Terima kasih Prof. Frida Mangunsong, luar biasa, partner mitra kerja saya dalam bidang disabilitas. Beliau sekaligus promotor S3 saya di University of Groningen, dan beliau pula lah yang menerima saya pada saat saya kembali ke kampus untuk menjadi dosen.
terima kasih kepada Bapak Gagan Hartana, luar biasa, dosen laki-laki di tempat kami, satu-satunya, abang saya. Terima kasih Bang Gagan. Kemudian untuk teman-teman di X bidang studi, psikologi pendidikan, semoga saya nggak lupa nyebutin ya, insya Allah langsung namanya aja ya biar cepet karena waktunya katanya udah mau habis. Mbak Evita, Mbak Miranda, Mbak Didi Cokro, Mbak Linda, Mbak Iin, I love you so much. Kemudian untuk adik-adik saya, ada Eva, ada Patricia yang masih di Belanda, Elok di Belanda, Sahnas di Amerika. Dan yang baru bergabung, ada Indri di sini dan di Nurdini. Terima kasih sudah berbagi semangat dan keceriaan. Untuk panitia, baik panitia UI maupun panitia fakultas, terima kasih atas upaya kerasnya untuk menjadikan upacara ini berjalan dengan sukses. Terusus untuk Airin Saleh, thank you ya Dek, padahal lagi sibuk ngurusin ujian S3-nya. Kemudian untuk Mbak Puji, Mbak Lucy, terima kasih sudah membantu persiapan, dan yang tidak kalah untuk Fani dan Wiwit. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Rosmini Agus Salim, MPSI Psikolog, yang dikukuhkan sebagai guru besar bersama saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat atas pencapaian ini. Semoga semakin sukses ke depannya. Juga terima kasih yang mendalam untuk acara pengukuhan yang sukses dan berkesan ini. Semoga Mbak Prof. Romi sehat-sehat selalu. Dan terakhir, kepada yang terkasih dan selalu saya hormati, saya nggak mau nangis ya, almarhum Ayahanda Haji Edi Yusuf dan almarhumah Haji Siti Hawa. Terima kasih telah menjadi panutan dalam kehidupan saya. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kedua abang saya dan kakak ipar, Bang Suhenda dan Kak Emma, Bang Julai dan Teh Neng, Pak Arif dan Ode Mimi, terima kasih atas segala doa dan perhatian selama ini, juga untuk para keponakan. Untuk keluarga kecilku, Fatur Rahman Arwisi dan Nahayem Ida almarhumah serta Aulia Ika Rahmi, terima kasih atas pengertian, dukungan dan doa kalian untuk Mama selama ini. Doa Mama untuk kebaikan dan kesuksesan kalian. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam perjalanan hidup dan karir saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para staf pengajar, karyawan, mahasiswa Universitas Indonesia, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap ilmu psikologi yang berjudul Membentuk Generasi Unggul, Mencegah Perilaku Buruk Melalui Pendidikan Moral Sejak Dini. Bila saat ini kita melihat banyak sekali di masyarakat peristiwa yang kurang baik terjadi, dan misalnya seorang remaja menganiaya temannya sampai mengalami kerusakan otak. Seorang siswi atau siswa SMP Cilacap mendendang, memukul hingga temannya tak berdaya. Anak siswa SD di Gresik menusuk temannya dengan kayu tusuk cilok sehingga menimbulkan kebutaan. Melihat hal tersebut, banyak orang mengatakan bahwa warga Indonesia mengalami krisis moral dan ini harus segera diperbaiki.
Beberapa fenomena di atas menunjukkan berbagai perilaku negatif yang terjadi di masyarakat. Perilaku tersebut bahkan terjadi di berbagai jenjang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengapa demikian? Kondisi ini tentu bukan dikarenakan karena Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan manusia yang melakukan perilaku negatif atau manusia yang tidak amoral. Tidak ada manusia yang lahir amoral. Namun setiap manusia memiliki moral dan dengan porsi yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab utama berbagai perilaku buruk yang dilakukan oleh orang dalam berbagai berita di atas ialah karena kemampuan moral yang kurang distimulasi. Bila masyarakat pemerintah meminta kita untuk meningkatkan moral, seharusnya dipikirkan caranya. Bila bicara tentang moral, maka kita bicara tentang sesuatu yang abstrak. Perlu untuk lebih konkret dalam menstimulasi moral, terutama pada anak usia dini. Hadirin yang saya hormati, apa itu moral? Apa bedanya moral dengan karakter? Menurut Frank Magnus Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Karena manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sejalan dengan itu, Schaeffer juga mengungkapkan bahwa moral adalah sekumpulan prinsip atau standar perilaku yang akan membantu individu untuk membedakan yang baik dan buruk dan bertingkah laku sesuai dengan prinsip tersebut. Mengacu pada definisi di atas, maka moral cenderung tidak terlalu terlihat karena berupa prinsip yang membantu individu membedakan baik dan buruk. Sementara karakter digambarkan sebagai sesuatu yang terlihat. Karakter terdiri dari sifat-sifat baik sebagai bentuk dari perilaku sesuai dengan moral. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan bentuk perilaku konkret atau penerapan dari moral. Menurut penelitian Kohlberg, saat seorang dewasa dan seorang anak mengatakan bahwa berbohong itu buruk, kemungkinan besar terdapat perbedaan pertimbangan moral. Misalnya, seorang anak tidak mau berbohong karena takut akan hukuman, sedangkan pada orang dewasa ia berbohong karena demi menghormati atau menjaga hubungannya dengan orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sampai pada suatu perilaku moral, pertimbangan moral seseorang bervariasi sesuai dengan perkembangan moral saat itu yang ada pada dirinya. Kohlberg membagi tingkat perkembangan itu menjadi 3 tingkat. Di masing-masing tingkat terdiri dari 2 tahap. Saya tidak akan membacakan tahapnya, tapi saya akan membacakan tingkat-tingkatnya. Tingkat prakonvensional, pada tingkat ini seseorang menunjukkan adanya internalisasi moral. Pertimbangan moral diatur berdasarkan faktor eksternal. Contohnya, ada pujian, hukuman, baru moral berjalan. Tingkat konvensional atau kita biasa tingkat kedua, pada tingkat ini orientasi pemikiran seseorang adalah pada konformitas terhadap harapan orang lain ataupun pada hukum masyarakat yang berlaku, biasanya terdapat pada anak usia 9 sampai 20 tahun. Tingkat ketiga konvensional, pada tingkat ini moral itu terinternalisasi, tidak berdasarkan standar orang lain dan juga menggunakan prinsip yang diyakini sendiri. Biasanya terdapat di anak-anak atau orang berusia 20 tahun ke atas. Anda boleh mengecek Anda ada di tahap yang mana. Hadirin yang saya hormati, agar moral seorang berkembang, maka perlu stimulasi sejak dini. Dalam mengajarkan moral tentunya tidak bisa hanya dengan mengatakan kamu harus jujur, kamu harus disiplin, dan hanya dengan memberikan contoh saja. Dalam mengajarkan moral perlu diawali dengan mengajarkan berbagai virtue dari moral itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan virtue dari moral? Virtue adalah hal-hal yang esensial dari moral atau kebajikan. Borba menyebutkan ada 7 hal virtue yang merupakan sifat baik dasar moral dan dapat membantu anak untuk bersikap sesuai dengan moral dalam menghadapi tekanan lingkungan.
Untuk menstimulasi moral, maka ketujuh virtue tersebut harus diajarkan kepada seorang anak. Ketujuh virtue tersebut adalah satu, empathy atau empati, hati nurani atau conscience, kontrol diri, self control, menghargai, respect, kebaikan, kindness, tenggang rasa, tolerance, dan keadilan, fairness. Ketujuh hal tersebut adalah hal yang harus diajarkan. Dan yang paling penting ada 3 core utama dari moral, yaitu empati, hati nurani, dan kontrol diri. Karena virtue selanjutnya akan berisi dari ketiga hal tersebut. Empati itu apa? Yaitu emosi dasar yang memungkinkan anak memahami bagaimana perasaan orang lain. Sifat ini membantu anak untuk lebih sensitif terhadap perasaan orang lain, membantu orang lain yang kesulitan memperlakukan orang lain dengan belas kasih. Hati nurani yaitu suara hati yang membantu anak memutuskan mana yang benar dan mana yang salah agar tetap ada pada jalur yang sesuai dengan moral. Kontrol diri membantu anak untuk mengandalkan dorongannya untuk berpikir sebelum bertindak, sehingga ia dapat bersikap tepat tanpa membuat pilihan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Adapun sifat-sifat lain yang tadi adalah respect atau menghargai, mendorong anak untuk memperlakukan dan menganggap orang lain berharga. Dalam sifat ini terkandung pula empati, kontrol diri, dan hati nurani. Kebaikan atau kindness merupakan membuat anak memperhatikan kesejahteraan perasaan orang lain, dan sifat ini terkandung juga pada ada empati, kontrol diri, dan tolerance. Tenggang rasa membuat anak menghargai perbedaan kualitas setiap individu, terbuka untuk melihat perspektif baru, menghargai perbedaan ras, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan apapun yang berbeda akan diterima oleh orang tersebut. Keadilan atau fairness mengarahkan anak untuk memperlakukan orang lain secara layak, adil, dan tidak memihak sesuai dengan aturan serta membuka diri terhadap masukan. Nah, hadirin yang terhormat, bagaimana caranya mendidik moral anak pada usia dini? Moral seorang anak tidak akan berkembang jika ia tidak distimulasi. Hal ini mempengaruhi perkembangan moral dalam kehidupan anak, di antaranya media teknologi, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan pola asuh orang tua. Beckner mengungkapkan bahwa stimulasi moral dari orang tua berpengaruh dalam perkembangan moral. Penelitian Walker and Henning pun menghasilkan data bahwa stimulasi orang tua ternyata lebih berperan dibandingkan stimulasi orang lain terhadap perkembangan moral anak. Bahkan pola pengasuhan orang tua juga mempengaruhi perkembangan moral anak. Rosmini. Bagaimana dijelaskan di atas, empati, hati nurani, dan kontrol merupakan 3 hal utama. Oleh karena itu, kita harus bisa memasukkan ke-7 virtue tersebut kepada anak usia dini. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana cara mengajarkan virtue tersebut agar dapat anak memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk. Pertama, bila misalnya dengan empati, berharap hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan kepada anak awareness, kesadaran dengan memahami perasaan anak, mencari tahu penyebab perasaan itu, menamai perasaan itu sedih kalau dia nangis atau dia sedang terharu dan dan apa yang dirasakan anak sehingga dapat memecahkan masalahnya. Kalau dengan hati nurani, conscience, apa yang bisa kita lakukan? Bangun lingkungan yang mendukung perkembangan moral. Ajarkan nilai-nilai yang menguatkan hati nuraninya. Gunakan disiplin moral yang membantu anak belajar membedakan benar dan salah. Self control, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melatih self control anak. Jadilah contoh bagi anak untuk mengendalikan dirinya. Jadi orang tua harus dapat mengendalikan diri. Bantu anak untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya. Ajarkan anak membiasakan berpikir sebelum bertindak. Untuk respect atau menghargai yang dapat kita ajarkan, mengajarkan anak bersikap baik terhadap orang-orang di sekitarnya.
seperti asisten rumah tangga, supir, pegawai kita. Ajarkan anak the magic word, terima kasih, maaf, dan tolong. Kindness, kebaikan, dapat diajarkan dengan makna dalam nilai kebaikan. Bangun sikap intoleran terhadap perilaku tidak baik. Dorong anak untuk selalu berperilaku baik dan memiliki efek positif. Tenggang rasa, auto tolerance, cara mengajarkannya. Ajarkan anak untuk menghargai orang lain berbeda suku, agama, ras. Latih anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Fairness, keadilan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengajarkannya adalah membiarkan anak untuk mengantri. Mengajarkan anak untuk bersikap jujur daripada memberikan angka nilai tinggi tapi dia mencontek. Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa moral harus diinsert ke dalam diri anak agar anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Bila moral sudah terstimulasi optimal, maka akan membuat anak berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Kemampuan memilih ini tentu akan dibawa sampai anak dewasa. Dengan stimulasi moral yang optimal di usia dini, diharapkan anak bisa menjadi generasi unggul di masa depan. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya kembali saya panjatkan puji dan syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dilimpahkannya pada saya dan keluarga. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat mencapai jabatan guru besar di Universitas Indonesia. Penghargaan yang tertinggi yang tertinggi saya tunjukkan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kunchoro, SEMA PhD, beserta jajarannya, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Harkris Tuti Harkris Nowo, beserta segenap anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc, MPhil, PhD, beserta segenap Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Tim Pedoman Angkat Kredit Universitas Indonesia Prof. Heru Suhartono MSc PhD beserta segenap anggota tim, Ketua Dewan Guru Besar Wakil Psikologi Universitas Indonesia Profesor Dr. Lydia Freyani Hawadi MM Psikolog beserta segenap anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kepada Dr. Cutrifa Mutia, Mbak Tia, Psikolog, Dekan Fakultas Psikologi periode 2013, 2017, 2017, 2021. Terima kasih karena sudah mendorong dan memotivasi saya untuk menjadi guru besar. Dr. Bagus Takwin, MHum yang sebentar lagi insya Allah menjadi profesor, Dekan Fakultas Psikologi periode 2021-2005 yang telah memperjuangkan saya untuk menjadi guru besar. Pada Diki C. Peloperesi PhD, Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. Hera Napitupulu, MM Psikolog, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura Administrasi Umum, dan Dr. Diah Triani Indirasari, Sarjana Psikologi, MA, Sekretaris Dekan, Dr. Arum Etika Rina Hidayat MC, Psikolog, Manajer Sumber Daya Manusia dan Ventura, Wuri Prasetyati, Sarjana Psikologi Magister Psikologi PhD, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan, Deborah Evelina Purba, SSMC, SMC PhD, Manajer Riset Pengabdian Masyarakat yang telah mengantarkan dan membina dan mendukung mengembangkan karir saya di Fakultas Psikologi UI. Khusus kepada teman-teman sejawat di bidang psikologi pendidikan untuk mempersingkat waktu karena waktunya memang hanya sebentar. Nama yang lengkap akan bisa ditayangkan. Saya akan menyebut nama sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari. Prof. Rida, Prof. Reni, Prof. Farida, teman seperjuangan dalam menyiapkan acara pengukuhan ini, Pak Gagan, Ibu Tia, Ibu Miranda, Ibu Evita, Ibu Puji, Ibu Lucy, Ibu Iin, Ibu Linda, Ibu Eva, Mbak Wuri, Mbak Airin, Mbak Fani, Mbak Patricia, Mbak Wiwit, Mbak Elok, Mbak Syahnas,
Mbak Adin, Mbak Indri, Mbak Dini Cokro, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua doa, kepedulian, kerjasama dan bantuan yang diberikan. Demikian pula kepada tim Tendik yang saya hormati, yang nanti namanya bisa dilihat di layar secara lengkap. Mbak Wiwi, Mbak Rani, Mbak Asti, Mbak Eka, Mbak Medi, Mbak Masyukron, Mbak Arlina, Mbak Eka Sri, Mbak Sari, Mbak Sarah, Mbak Maya, Mbak Reza, Mbak Iis, Bapak Munir, dan staf Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang lainnya yang selama ini selalu membantu kegiatan sehari-hari, juga selama proses untuk menjadi guru besar dan berlangsung yang berlangsung saat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sembah sujud dan rasa terima kasih dan sayang yang luar biasa, berusaha nggak menangis ini, kepada almarhum Papa Agus Salim dan almarhumah Mama Puliastri Sumakno yang sudah mendidik dan memberikan cinta kasih, doa-doa yang luar biasa untuk saya. Papa yang hanya sempat saya kenal sampai saya usia 5 tahun, tetapi Papa dalam ingatan saya begitu kuat, terutama dalam hal memanjakan saya. Mama adalah orang yang luar biasa. Beliau membesarkan saya seorang diri. Dari Mama saya belajar bagaimana harus mandiri, bagaimana tetap fokus pada sesuatu yang dicita-citakan, bagaimana cara bekerja keras agar tercapai yang diinginkan dan atas seizin Allah. Sebelum Mama meninggal 11 tahun yang lalu, Mama mengharapkan saya untuk mencapai jenjang pendidikan setinggi mungkin. Alhamdulillah sekarang tercapai. Kepada mertua saya sembah sujud kepada Bapak Sudiono almarhum, Ibu Hajah Sulistiati. Saya ucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan. Semoga Ibu Lis selalu sehat, amin. Sembah sujud saya untuk Pak D dan Bude saya yang biasa saya panggil Papi Hugeng Iman Santoso almarhum, dan Mami Mary Hugeng Iman Santoso. Anda pasti mengenalnya. Seperti semua orang tahu, Papi Hugeng orang yang tegas, memiliki moral yang sangat dikagumi banyak orang. Semenjak Papa saya meninggal, maka Papi Hugeng yang selalu bertindak sebagai pengganti Papa. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau, dan ketertarikan saya pada tentang moral juga terkait dengan contoh-contoh yang beliau lakukan sehari-hari. Mami Hugeng di usianya yang 98 tahun saat ini juga mengajarkan pada saya tentang cinta kasih, kesabaran seorang istri, ibu dan nenek, mengajarkan bagaimana nikmatnya berbagi pada sesama. Terima kasih Papi dan Mami untuk semua yang sudah diberikan juga untuk doa-doanya. Saya mendoakan agar Mami Mary Hugeng selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Kepada keluarga besar Dr. Sumakno, juga kakak dan adik ipar saya, terima kasih untuk pengertiannya dan doa-doanya. Mohon maaf kalau saya tidak sering datang ke arisan. Terima kasih untuk teman-teman atau yang saya biasa panggil anak-anak saya di ESA Consulting. Eri, Riva, Yuli, Bano, dan Aisyah. Untuk semua doa dan keceriaan yang membuat saya selalu semangat untuk bekerja, terinspirasi akan semua cerita-cerita yang luar biasa tentang kehidupan. Kepada teman-teman tercinta Taman Kreativitas Anak Indonesia, Andri, Oni, Erni, Atih, dan Anda yang sudah begitu lama bersahabat lebih dari 38 tahun. Terima kasih untuk doa, persahabatan juga cinta dan energi yang diberikan untuk TKAI. Terima kasih untuk pengertiannya terhadap kesibukan saya di fakultas. Tetap selalu mendorong dan memberikan energi untuk keberhasilan saya. Salam juga untuk teman-teman anak-anakku di Taman Bermain, TK dan SD Taman Kreativitas Anak Indonesia. Terima kasih suamiku tercinta, Insinyur Gandhi Adi Prianto MSI, Papa. Terima kasih untuk segalanya. Papa adalah suami yang hebat, memberikan segala pada istrinya.
Papa tempatku merasa aman, nyaman, tempatku berkeluh kesah, tempatku membagi cerita tentang apa yang dilalui. Terima kasih Papa untuk kesabaran, cinta, kasih sayang, pengertian dan pengorbanannya dan kerjasama dan dukungan dan kehangatannya yang sudah Papa berikan. Maaf ya Pak, kalau Mama belum menjadi istri yang ideal. Doa untuk Papa, semoga Papa sehat, mendapatkan berkat kepada Allah dan semoga doa-doa baik dikabulkan oleh Allah. Teruntuk, amin. Teruntuk anakku tersayang, semata wayang, bukan wayang orang, wayang golek, wayang kulit. Anakku tersayang Larasati Sekarianom, Esos, MC, Aras, mantuku Insinyur Trisoka, Indriati Sukono, Oka. Juga cucu-cucu Nena, Nena itu nenek artinya, Kairin dan Faro. Terima kasih untuk kasih sayang, pengertian, kehangatan, keceriaan, dan dukungan selama ini. Mama doakan semoga anak dan cucu mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Amin. Semoga doa Laras dan Oka, Kairin selalu dikabul Allah. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah saya sebut di atas dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam perjalanan hidup dan karir saya. Dan kepada hadirin semua yang telah berada sabar dan penuh perhatian mendengarkan pidato pengukuhan ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kehilafan dan ucapan pidato dalam pidato pengukuhan saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya perlu dukungan sekarang, bukan untuk Pilpres. Tolong dibantu. Ayo jalan-jalan ke daerah rural. Hati-hati ada anak, ada banyak tanggul. Stimulasi anak usia dini dengan moral. Agar jadi generasi Indonesia unggul. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.